di mana oke, di mana kalau kita pelajari di situ ada beberapa item misalnya seperti kayak ada cash flow ya pada pembilangnya cash flow, kemudian ada penyebutnya yaitu required rate of return gitu ya. Terus nah ini kan kita pelajari satu-satu. Nah, sekarang kita lagi menganalisa pembilangnya ya, cash flow. Karena kalau yang kemarin kita pelajari yang simple, itu baru yang simple. Jadi bagaimana kalau misalnya kita invest di apa namanya? Mungkin kalau contohnya misalnya cash flow yang seragam, angkanya sama setiap tahun gitu ya, pembilangnya itu sama setiap tahun, itu misalnya kalau misalnya kita invest ke deposito atau ke obligasi, bunganya tetap setiap tahun ya. Kemudian kita discounting kan dengan required rate of return. Ada yang lagi yang contohnya misalnya awalnya cash flow-nya positif kecil, semakin lama makin besar, makin setiap tahun makin besar gitu ya. Itu simple aja misalnya seperti kayak dunia usaha, tapi kadang-kadang dunia usaha juga ada misalnya min tahun pertama pendapatannya sedikit, kedua segini, kemudian tahun ketiga ada minus lagi gitu ya. Mungkin di situ dianggapnya setiap orang punya asumsi ya, setiap perusahaan dalam meramal itu punya asumsi. Mungkin seandainya satu, kedua, ketiga, keempat, tahun keempat masih naik gitu ya. Kemudian di tahun kelima, mungkin pertimbangannya umumnya kalau udah perusahaan sedang berjalan gitu, kemudian udah beberapa tahun produk itu akan di apa namanya, akan banyak ditiru ya, sehingga persaingan makin sengit, sehingga akhirnya mungkin dia mempertimbangkan cash flow-nya jadi akan turun gitu ya. Nanti kalau misalnya kita match pelajaran ini dengan pelajaran pemasaran misalnya gitu ya, sayangnya nggak dapet sih. Itu nanti kita akan belajar produk life cycle, di mana produk kalau baru pertama kali diluncurkan biasanya memang awalnya pendapatannya kecil dulu, terus naik, tapi nanti ada satu masa dia akan turun lagi gitu ya, stagnan kemudian dia akan turun lagi. Kenapa? Karena pertimbangannya waktu meramal itu di tahun tersebut sudah akan banyak followernya, maksudnya akan banyak, bukan follower ini ya, tapi akan banyak pengekor orang yang meniru produk kita ya, sehingga produk kita menjadi terdesak. Nah, itu makanya pendapatannya nanti akan turun. Malah mungkin akan perlu ada cash flow yang luar biasa besar karena untuk perbaikan-perbaikan malah jadi minus di tahun berapa. Bisa jadi seperti itu ya. Tergantung asumsi dan persepsi masing-masing. Nah, kemarin kita baru belajar angkanya given, pembilangnya given, required rate of return-nya given. Kalaupun ada, kita menghitung required rate of return-nya, hitungannya simple. Ya. Nah, sekarang kita udah mulai masuk ke project gitu, dan kita sekarang satu-satu kita pelajari pembilangnya dulu. Ya. Kita analisa pembilangnya, yaitu cash flow-nya, karena umumnya kalau kita menganalisa proyek, cash flow itu nggak seragam. Ya. Pasti ada naik turunnya gitu ya. Ada perubahannya dari tahun ke tahun. Nah, ini yang kita pelajari. Nah, di sini untuk chapter ini jadi kita fokus di pembilangnya, yang learning objective yang di sini mengidentifikasi incremental cash flow yang relevan terhadap project valuation. Ini maksudnya adalah kalau kita menganalisa project, pasti kita fokusnya di incremental. Jadi maksudnya gini, ada nggak pertambahan cash dari kita nggak melakukan project dengan kita melakukan project gitu ya. Nggak mungkin lah kita melakukan sesuatu nggak berharap apa-apa. Memang project sosial, enggak kan ya. Gitu. Jadi kalau di sini kalau manajemen keuangan tuh emang pesannya materi banget. Saya nggak mau kerja kalau nggak ada pertambahan uang gitu. Jadi pasti kita merencanakan project, kalau kita mau keputusan kita menjalankan project itu kalau ada pertambahan cash flow.
Ya makanya kita fokusnya di sini adalah incremental cash flow. Apa itu maksudnya? Maksudnya seperti gini, kita baru akan misalnya saya mau membuka cabang, kantor cabang di Bandung misalnya gitu ya, atau di kota lain gitu. Apa yang saya perlukan? Oh ya tentunya saya akan sewa ruangan, ya kemudian di situ memang setelah disurvei memang potensial gitu. Berapa ada pertambahan revenue? Kalau misalnya sudah kita ramalkan ya dengan capital budgeting ini, ternyata apa namanya nggak nutup istilahnya, ternyata rugi gitu ya, ya nggak mungkin kita buka cabang itu. Gitu. Nah inilah masalah incremental ya. Jadi segala sesuatunya selalu kita pertimbangkan seperti itu. Jadi project itu ada project yang memang expansion type investment ya. Jadi seperti yang nomor 2 ini ya, menghitung forecast project cash flow untuk expansion type investment. Jadi project itu ada yang project replacement, ada yang project ekspansi. Jadi kalau project ekspansi itu kalau seandainya memang kita ingin meningkatkan revenue ya. Tapi kalau project replacement itu kalau misalnya ini pabrik kita pakai mesin udah tua nih. Dengan mesin yang tua ini, akhirnya produk defeknya, produk cacatnya banyak. Ya. Akhirnya karena menghasilkan produk cacat, kita jualnya rendah. Nah, kalau ini ada penawaran nih produk mesin baru gitu. Nah, kalau mesin baru ini afal atau apa namanya, produk defeknya mungkin bisa. Nah, ini kita lihat penghematan dari produk defect ini gitu, maksudnya penurunan dari produk defect ini. Kalau dengan mesin lama, nah itu kita bisa katakan itu sebagai incremental cash juga gitu ya. Jadi incremental cash itu tidak diartikan sebagai penambahan revenue aja ya, tapi penghematan juga kita katakan sebagai incremental cash. Ya. Lebih irit. Terus misalnya kita ganti yang tadinya labor oriented menjadi mesin oriented ya, dengan kita membeli mesin baru gitu. Nah mungkin kalau mesin yang lama nggak otomatis ya, teknologinya kurang bagus, masih memerlukan apa namanya manual handling ya. Sementara kalau mesin yang baru itu sudah otomatis otomatis totally gitu, sehingga tidak perlu lagi labor. Nah, apa yang kira-kira bayangan kamu kalau di sini? Kalau kita ganti mesin lama yang masih semi, sehingga masih ada tenaga manusia, sama mesin baru yang sudah segala sesuatunya otomatis. Kira-kira ada peningkatan revenue nggak? Ya, kemungkinan ada peningkatan. Tapi ada dari sisi cost-nya ada peningkatan cost nggak kira-kira? Untuk biaya pemeliharaannya Bu sepertinya akan lebih pemeliharaannya. Ya, biaya pemeliharaannya. Apalagi kira-kira? Penyusutan. Ya, penyusutan naik. Ada penghematan? Contoh penghematan kira-kira apa? Harganya berkurang, Bu. Gajinya berkurang. Otomatis kalau tenaga kerja berkurang, biasanya kalau dulu ada istilahnya jasprot ya kalau dalam prakteknya jasa produksi, atau bonus-bonus fringe benefit ya. Fringe benefit kalau gaji berkurang biasanya fringe benefit juga akan turun juga gitu. Nah itu juga incremental cash flow dalam arti penghematan gitu ya. Jadi pokoknya perubahan cash flow ya. Nah kayak gitu-gitu. Nah itu tadi contohnya ada yang nomor 2 tadi expansion ini contoh yang peningkatan revenue ya. Kalau replacement ini kalau misalnya contoh yang kita menggantikan mesin lama, kita ganti dengan mesin baru. Nah mesin lamanya kita jual ya, otomatis akan ada perhitungan
biaya perolehannya mesin baru dikurangi hasil penjualan mesin lama. Jadi ya ini variasi-variasi ya, variasi-variasi. Jadi kadang-kadang ada juga sih yang hanya beli mesin baru udah gitu ya, mesin lamanya dirongsokin. Tapi bisa juga mesin lamanya dijual. Ini tentu akan ada dampak incremental cost juga. Nah itulah yang kenapa di sini kita harus mengidentify incremental cost. Kemudian, nah kita juga harus mempertimbangkan efek inflasi. Kenapa? Karena ini proyek tuh jangka waktunya panjang. Ya, biasanya akan terjadi inflasi. Jadi kalau kita ngitung cash flow, ya kira-kira lah, jangan terlalu optimis ya, pertimbangkan akan ada inflasi. Malah mungkin kalau dalam dunia bisnis mungkin tidak hanya inflasi tapi juga persaingan yang membuat, maksudnya gini, kalau kita meramalkan revenue kadang kita nggak berani tinggi-tinggi. Kenapa? Karena ada persaingan. Kalau misalnya kita meramalkan biaya, kita harus mempertimbangkan adanya inflasi gitu, jadi biayanya gede. Ini mungkin kita lebih konservatif lah ya. Tidak terlalu meninggikan pendapatan, tidak terlalu merendahkan biaya, malah justru sebaliknya gitu. Karena biaya itu terkait sama inflasi, sementara pendapatan terkait sama persaingan. Oke, kemudian prinsip yang terkait di sini adalah cash flow atau source of value, yaitu tadi ya. Kalau dalam capital budgeting kita sangat concern sama cash flow dan kita sangat concern sama incrementalnya ya. Karena pada dasarnya proyek tidak akan kita jalankan kalau nggak ada pertambahan. Kalau biasa-biasa aja terus kita masih jalan, ya boleh juga sih ya. Apalagi di zaman sekarang ya, di zaman sekarang lagi pandemi kayak gini, kadang-kadang perusahaan juga terpaksa harus tetap jalan supaya karyawan bisa makan ya. Ada unsur itu. Nah, saya jadi ingat sebenarnya dulu saya pernah bilang ya, kalau dulu prinsip manajemen keuangan itu sebenarnya ada 10 banyak, tapi banyak dipangkas ya. Salah satunya itu kalau nggak salah mengenai pertimbangan sosial gitu ya. Jadi seperti kayak tadi saya bilang, mengganti mesin lama yang mesin lamanya masih semi otomatis sehingga mempertimbangkan mempekerjakan karyawan gitu ya. Kemudian berubah menjadi otomatis yang tidak mempekerjakan karyawan. Ini juga kalau dulu di manajemen keuangan ada tuh dipertimbangkan ya. Ya harus inilah, manajemen keuangan jangan terlalu matre banget ya soal duit. Kita juga harus memikirkan nasib karyawan gitu. Tapi kenapa nggak tahu sekarang ini rupanya makin pelit ya, sampai prinsip itu dihilangkan. Jahat banget. Itulah jahatnya manajemen keuangan. Itu sebenarnya ngajarin yang jahat sebenarnya kali ya. Jadi yang ada yang baiknya malah dia hilangin. Aduh. Oke deh. Nah itu kemudian ada lagi prinsip ini tadi, individual respond to incentive. Sekali lagi, setiap perusahaan kalau bikin project itu pasti ada PIMPRO. Ya, PIMPRO ini bertanggung jawab. Nah, PIMPRO ini tentu kalau projectnya itu project yang sifatnya jangka panjang, dia juga pasti minta insentif yang tinggi juga ya, karena tanggung jawabnya besar ya, tanggung jawabnya besar. Kalau misalnya enggak ya mungkin nggak berani juga ya masalah. Makanya maksudnya pimpinan juga harus memikirkan hal itu. Anatomy of project cash flow. Jadi kalau kita lihat cash flow itu akan ada terus dari mulai awal project sampai akhir project. Nah, kita bisa bagi ya, awal, sepanjang, sama akhir. Biasanya perubahannya di situ bedanya. Ya. Enggak setiap saat berubah seenaknya gitu, tapi biasanya ada polanya. Di awal biasanya besar pengeluarannya. Ya. Kenapa di awal besar? Karena saat launching itu biasanya kita perlu biaya keluar investasi. Ya. Jadi misalnya membeli fix asetnya, ya. Kemudian
Misalnya, oke, sekarang saya pengen bikin toko sepatu, misalnya. Apa yang harus saya keluarkan? Oke, saya harus punya ruangan. Apakah itu mau beli bangunan atau mau beli atau mau sewa, itu akan ada ya. Kemudian apalagi mesinnya misalnya ya, itu akan ada biaya investasi. Selain itu juga tidak hanya biaya pabrik, maksudnya tidak hanya fix aset pabrik atau fix aset toko gitu, tapi juga harus ada working capital. Apa working capital di sini? Yaitu inventorinya. Ya, kalau kita punya sepatu, kecuali online kali ya, atau berdasarkan based on pesanan tukang jahit itu kan based on pesanan gitu. Tapi kalau namanya mass production ya, itu harus punya stok ya. Kan nggak mungkin kamu jual buka toko sepatu tapi sepatunya 3 model ya hanya 3 gitu ya. Enggak lah ya, pasti 3 itu ada dengan ukuran macam-macam, jadi harus punya stok. Nah, stok inventory itu adalah working capital. Ya, working capital. Jadi di awal itu akan ada biaya investasi, capital expenditure, ada juga working capital. Ya. Kemudian operating period cash flow itu yang sepanjang, yang poin kedua itu adalah inflow-nya biasanya ya, pendapatan, ramalan pendapatan kita. Nah, kemudian yang terakhir, nah itu yang terakhir terminal cash flow itu seandainya kalau kita akan kira-kira biayanya ya. Misalnya mungkin kalau misalnya itu tokonya kita beli sendiri ada salvage value yang mungkin ada pendapatan di situlah atau penjualannya misalnya seperti itu atau working capitalnya ya. Kalau awalnya kita mengeluarkan uang untuk inventory sepatu ya, tapi kemudian di akhir mungkin kita akan obralin karena kita mau apa tutup apa sih istilah cuci gudang ya, semua kita obralin jadi kita dapat duit. Nah itu akhirnya yang itu yang dikatakan dengan recapture working capital. Jadi ada penambahan nanti dari working capital. Yaitu kalau contoh nyatanya kira-kira seperti gitulah. Ya. Ngobrolin sisa gudang atau produk yang mungkin udah out of date ya. Oke, nah ini dia anatominya. Kita lihat di awal itu ada cost of purchasing plant and equipment, mesin-mesinnya, kemudian termasuk include adalah installing equipment, terus juga kalau seandainya itu pabrik, ya kita juga ada biaya training, ya, biaya training bisa kita masukkan ke situ, ya, karena merupakan investasi, ya, walaupun itu investasi keterampilan, ya, atau brain investment, ya, tapi itu biaya diklat juga kita bisa kita masukkan. Kemudian investment in working capital, nah itu tadi yang saya bilang inventory. Kalau misalnya pabrik sepatu waktu opening, soft opening, jual sepatu itu kita tambahkan di situ. Kemudian interim operating period itu yang sepanjang itu adalah projected cash flow kita terkait dengan revenue, ya. Kemudian biaya-biayanya, ya revenue dikurangi biaya tentunya nanti akan ada tax-nya, bisa jadi tax-nya akan semakin tinggi setiap tahun tergantung dari pendapatan yang diterima. Kemudian ada increase in working capital, bisa jadi ada pertambahan working capital, jadi kayak namanya, ya kalau namanya awal, perusahaan awalnya baru berdiri, mungkin stoknya masih sedikit, nanti udah banyak pelanggan, stoknya tambah gede ya. Bisa jadi ada pertambahan juga working capital expenditure untuk plan, misalnya mesin produksi kita untuk hanya bisa memproduksi kapasitas 100 pasang sepatu gitu. Nah, kemudian ternyata produk kita banyak digemari masyarakat gitu ya, sehingga permintaannya 150 gitu. Sementara kapasitas pabrik hanya 100, jadi kita mungkin beli mesin baru gitu ya, tambahan mesin seperti itu. Bisa jadi sih di tengah-tengah ada seperti kayak gitu. Jadi ini kemungkinannya. Nah, kalau yang di akhir itu adalah proceed dari disposal.
ya. Jadi proceed dari disposalnya kalau kita tutup atau kalau kita akhirnya jual tokonya, meng-clean up. Nah, ini ceritanya meng-clean up itu gini ya. Jadi misalnya mungkin kalau di kayak gini nih. Mungkin kayak oke, misalnya gini. Ada punya kita pengen punya usaha tambang. Kita pengen punya usaha tambang. Terus ketahuan di tanah itu kita punya ada setelah dilakukan penelitian ternyata mengandung mineral atau apalah gitu ya yang bisa kita olah. Akhirnya waktu initial investment kita bikin seperti saya kurang paham kalau soal pertambangannya, tapi mungkin bikin proyek pertambangannya gitu. Nah, begitu terakhir saat kita menutup proyek pertambangan itu mungkin ada aturan pemerintah harus reboisasi sehingga kita ada biaya penutupan sumur-sumur bor misalnya gitu ya, kita ada jadi clean up yang membersihkan, kemudian ada biaya buat nanam hutan lagi gitu ya, jadi kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa jadi di akhir itu kalau tadi toko sepatu contohnya ya, mungkin yang di akhir itu ada tambahannya revenue gitu karena kita ngobrolin sepatu gitu terus ngejual pabrik misalnya. Tapi bisa jadi ada tambahan biaya ya, misalnya seperti tambahan biaya kalau contoh pertambangan itu ada tambahan biaya menutup tambang, ada tambahan biaya untuk menanam kayu pohon-pohon jati lagi misalnya segitu. Ya. Jadi ada macam-macam sebenarnya variasi depend on jenis perusahaannya, tergantung jenis perusahaannya. Kemudian yang ketiga, recapture of capital. Nah, itu tadi yang seperti saya bilang, recapture of working capital, yang ngobrolin sepatu itu. Oke. Incremental cash flow ini merefer to additional cash flow. Jadi ada pertambahan ya. Pastinya tadi yang saya bilang, kita selalu membandingkan antara kalau proyek ini dijalankan sama kalau proyek ini nggak dijalankan, ada pertambahan nggak? Kalau nggak ada pertambahan sih, ngapain juga ngerjain proyek ya. Capek-capekin aja tuh. Kemudian guidelines untuk memforecasting incremental cash flow. Jadi kadang-kadang di saat kita mau menghitung cash flow kita bingungnya ini masuk nggak ya, gitu ya. Jadi nah ini ada guideline ya, ada guideline-nya gini, ada pertimbangan seperti sunk cost ya. Ada sunk cost, overhead, ini yang membuat kadang-kadang perusahaan atau pimpronya bingung ini dimasukin apa enggak ya. Synergistic, opportunity, working capital, interest payment. Nah, ini kita bicarakan satu-satu. Jadi umumnya kalau proyek itu, kecuali kalau proyek pemerintah ya, kalau proyek pemerintah memang bukan perusahaan ya bentuknya ya, tapi proyek yang didanai pemerintah. Tapi kalau misalnya perusahaan kemudian punya proyek baru, proyek itu bisa aja membuat store baru atau membeli mesin baru gitu ya, perluasan apalah. Nah, ini kita mesti pertimbangkan ini. Nah, ini satu-satu kita bicarakan sunk cost. Ya. Sunk cost itu seperti kayak market research. Ya. Jadi cost yang sudah terjadi, tahunnya proyek nggak jadi dijalankan apa enggak, ya itu nggak usah dimasukin. Gitu. Jadi maksudnya gini, Made biasa disuruh jadi pimpro, terus dia kamu ini survei kemana-mana gitu ya, survei ke sini, terus udah gitu malah udah lumayan keluar banyak lah gitu. Tahunya akhirnya keputusannya, oh ternyata pimpinan berubah gitu. Oh nggak bisa, kita berubah aja deh, kita nggak jadi ini, ternyata kayaknya nggak memungkinkan, belum nganalisa udah bilang
nggak batal aja lah gitu ya. Itu udah terjadi gitu, udah terjadi. Ya. Jadi makanya kalau kayak gitu biasanya udah aja jadi bebannya perusahaan secara keseluruhan, bukan beban proyek gitu. Jadi udah karena apa namanya? Kalau bisa dibilang itu proyek, kecuali kalau market research-nya membuat proyek itu jadi gitu ya, bisa kita bebankan jadi biaya. Tapi kalau setelah kita keliling kemana-mana, kita riset nggak tahunya nggak jadi, ya itu memang udah biaya yang terjadi ya, panen aja ke perusahaan yang nggak usah ke proyek. Overhead cost umumnya tidak incremental cash flow. Maksudnya umumnya ini adalah misalnya gini, overhead cost itu contohnya adalah cost dari listrik, heat, light, sewa ya, yang harus terus berjalan walaupun project itu ada atau enggak gitu ya. Jadi misalnya gini, kita ada sewa, kita punya pabrik. Pabrik itu kan harus ada listriknya, ya. Ada heatnya, ada listriknya, kemudian mungkin pabriknya sewa ya, ada uang sewanya gitu. Terus kita ada proyek ingin mengganti mesin baru, ya, akan mengganti mesin baru. Terus ini masuk nggak nih? Ya ngapain juga dimasukin gitu ya. Itu kan listrik tetap aja jalan, mau mau jadi kayak enggak kayak dia akan tetap jalan, bayar listrik juga, bayar heat juga gitu ya, bayar sewanya masih tetap juga. Jadi enggak. Kecuali kalau gini, kalau dengan mesin barunya misalnya pabriknya ini udah entah misalnya pakai lift gitu ya, atau pabriknya mesinnya membutuhkan power listrik yang besar sehingga akhirnya dayanya dinaikkan, yang tadinya hanya 4.400 volt ya, apa sih istilahnya, volt gitu, kemudian menjadi 12.000 volt gitu. Jadi nah itu mungkin tentunya biaya maintenance listriknya juga jadi berubah. Kalau itu memang perlu kita pertimbangkan gitu ya. Tapi kalau hanya ganti apa namanya mesin yang pemakaian listriknya juga biasa-biasa aja, nah biaya listrik biaya ini ya itu sih nggak usah dipertimbangkan, ya nggak usah dipertimbangkan karena sama aja. Jadi kayak gitu-gitu sebenarnya depend on condition juga sih. Ya ini kan hanya patokan. Ya. Cuma karena kamu ujian, karena kamu ujian, jadi kayak gini buat di multiple choice, kamu juga harus hafal juga. Kemudian look for dampak sinergi. Ya, kadang-kadang penerimaan new project punya efek cash flow terhadap project lainnya. Atau mungkin kalau kita meluncurkan produk baru, mungkin bisa berdampak sama produk lama kita. Ya. Bisa ya, makanya dikatakan efeknya bisa positif, bisa negatif. Ya. Nah ini tentunya yang kita antisipasi yang memang ada dampaknya. Makanya sekali lagi kita bicara masalah incremental yang tadi ya, balik lagi ke incremental flow. Jadi maksudnya gini, coba perhatikan efek sinergi. Misalnya gini, kamu udah sempat tinggal di Bintaro kan ya? Sudah, Bu. Udah. Sudah, Bu. Sudah. Nah, kamu tahu ada jalan tol Bintaro BSD? Ya. Tahu dong pasti ya. Tahu, Di Bu. BSD itu awalnya, saya kan tinggalnya di BSD ya. Jadi awalnya BSD itu waktu zaman awal saya tinggal di sana itu belum ada jalan tol. Belum ada jalan tol. Jadi saya mesti lewat jalan tikus untuk masuk ke Bintaro untuk ngajar. Nah, kemudian waktu itu masih siapa ya BSD. Kemudian setelah diganti dengan Sinarmas, ya, Sinarmas pengelolanya. Waktu itu
Bintaro udah harga tanahnya udah gila-gilaan, BSD masih tidur, ya. Masih tidur, masih nggak naik-naik harganya, nggak maju-maju. Zaman tahun 2000 kali ya. Kemudian setelah dipegang oleh Sinarmas itu menyuntikkan dana ke Jasa Marga, bantu ke Jasa Marga supaya melancarkan, menyegerakan pembuatan jalan tol ke Bintaro. Akhirnya jadi apa dampaknya? Dia memang dia keluar biaya, ya, biaya membantu Jasa Marga. Tapi apa dampaknya buat pendapatan mereka? Luar biasa. Langsung harga properti di BSD naiknya jauh banget gitu. Jadinya laris langsung, laris langsung ya. Malah jadi BSD jadi lebih, kalau menurut saya sih lebih maju daripada Bintaro. Bintaro tuh kecil-kecil ya. Sementara BSD kita bisa dengan ya kalau udah di Jakarta sih mungkin kita nggak bisa masuk ke daerah kota ya karena udah penuh gitu dan mahalnya luar biasa. Tapi kita berusaha suburbs ya, tapi yang aksesnya gampang ya. Jalan tol jadi diincar. Nah, dengan aksesabilitas yang bagus ini harga-harga langsung naik. Nah, itu sinergi yang positif ya. Dengan kita mengeluarkan ini langsung revenue kita naik. Ada incremental cash flow yang luar biasa. Tapi ada juga yang negatif. Ya. Misalnya seperti kita nafsu nih, ya. Kita perusahaan misalnya bikin produk. Kok nggak taunya ada market leader yang bikin produk yang sangat diminati oleh masyarakat. Terus kita jadi latah ya, langsung, ini kita juga ini aja, apa bikin seperti itu. Bikinlah project, kita membuat produk baru. Nah, setelah produk diluncurkan, nah ini yang harus kita pertimbangkan ya. Setelah produk baru kita luncurkan, akhirnya apa? Mengkanibalize produk lama kita. Akhirnya produk lama kita yang stoknya masih banyak ini jadi nggak laku gara-gara udah muncul produk baru gitu. Nah inilah yang mungkin harus kita pertimbangkan. Makanya kalau kamu nanti ya sekarang masih D3 ya di STAN ada pelajaran manajemen pemasaran. Dulu saya ngajar manajemen pemasaran ya. Tapi dihapus gitu. Takutnya kamu memasarkan diri sendiri terus pada keluar dari pemerintah. Nah, jadi di manajemen pemasaran tuh diajarin bagaimana membaca selera konsumen, bagaimana mempelajari perilaku. Jadi ada pelajaran consumer behavior, ada juga pelajaran mengenai kapan saat meluncurkan produk gitu. Jangan sampai kayak begini gitu. Saking nafsunya, terus udah gitu fokus ke capital budgeting ya, sehingga ini menguntungkan, ayo kita bikin proyek ya, ayo kita luncurkan, akhirnya mengkanibalize produk kita sendiri gitu. Produk kita jadi nggak laku. Itulah, jadi kalau di pemasaran ada tuh pelajaran mengenai kapan saatnya meluncurkan produk ya. Kalau kita melihat produk life cycle yang lama kita bagaimana gitu. Nah, itulah saat yang terbaik meluncurkan produk. Nah, kayak gitulah ya, tambahan-tambahan. Makanya nanti kamu jangan stop kalau belajar, jangan hanya sampai di 3, lanjut ya, lanjut. Jadi banyak ilmu yang lebih luas ketimbang keuangan-keuangan aja yang lebih menarik. Kemudian pertimbangkan juga opportunity cost ya. Jadi gini, mungkin di sini contoh soalnya tidak akan sedetail itu ya. Tapi nanti kalau kamu dalam praktek gitu ya, dalam praktek terus misalnya seperti gini. Kamu pengen bikin project ya, kamu pengen bikin project. Saya pengen bikin usaha laundry kiloan. Terus saya punya uang sekian, laundry kiloan tuh nggak mahal kok gitu. Kita sewa juga tempatnya kecil aja, sekian meter kali sekian meter itu juga udah cukup, orang cuma naruh mesin aja gitu. Udah. Oke.
sewa, kemudian apalagi untuk itu ada dananya nggak kamu gitu. Kita punya dana nggak untuk membiayai kayak gitu? Punya. Saya punya uang di bank sekian ratus juta misalnya itu. Saya ada uang 100 juta, bisa kok buat usaha kayak begini gitu. 100 juta. Uang itu diapain sekarang? Sekarang nganggur itu dananya. Nganggur. Tapi saya masukkan ke obligasi. Saya dapat bunga sekian setiap bulan. Nah, waktu kita menghitung project itu kita harus pertimbangkan itu bahwa kita ada opportunity loss dari karena kita kehilangan ya, dengan kita alihkan dana kita dari obligasi ke proyek tersebut, waktu ada biaya, ada biaya beli mesin, ada biaya working capitalnya, beli rinsonya, beli pewanginya, beli ini gitu ya. Tapi kita pertimbangkan juga kita ada biaya, kayaknya lucu memang, ada biaya bunga yang hilang. Ngerti nggak ya? Jadi maksudnya kita jangan tenang-tenang aja, karena kalau kita nggak ada proyek itu, kita ada menghasilkan uang kan, ya, ada menghasilkan uang dari bunga obligasi itu, dengan dialihkan dananya kita kehilangan. Jadi kehilangan opportunity cost itu, opportunity loss itu kita masukkan sebagai beban gitu. Ya, mungkin kalau nanti di contoh soal mungkin nggak akan sedetail itu gitu ya, contohnya nggak sampai kayak gitu. Tapi nanti kalau misalnya kamu dalam praktek, kamu bisa mempertimbangkan hal-hal seperti gitu. Mungkin kalau sepintas orang baca gitu, loh ini kok biaya-biaya, ada beli mesin, ada beli mesin pengering, ada mesin pencuci, terus ada working capital, terus kok ada biaya bunga di sini gitu kan, aneh banget ya, ada pendapatan bunga yang hilang kok dimasukin sini. Iya dong, karena ini. Jadi kamu harus bisa berargumen seperti itu. Kemudian work in working capital requirement. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya terutama di awal, jadi kalau kita jangan lupa biasanya project itu atau orang-orang yang kalau menghitung capital budgeting suka lupa sama working capital gitu. Jadi sebenarnya di awal itu kita tidak hanya urusannya sama pabrik, tidak hanya urusannya sama toko gitu ya. Misalnya kalau misalnya usahanya bikin sepatu, tapi kita juga harus mempertimbangkan kita juga awal harus ada stok sepatu gitu ya, stok sepatu. Karena emang pembeli ke situ mau lihat-lihat doang kan, enggak ya. Pembeli ke situ kan memang mau beli gitu, bukan mau lihat-lihat doang. Emang mau lihat-lihat model doang kan, enggak ya. Jadi harus kita sediakan stok sepatu. Malah ada tuh, tapi terlalu ini sih, terlalu drastis. Untuk memperkirakan satu gitu ya, kita mesti nyediain stok 50 gitu. Saking ininya. Kemudian ignore interest payment and other financing cost. Jadi kalau misalnya kita tentunya kayak seperti ada, tapi ini sih sebenarnya ya ini kan teoritis ya, teoritis. Jadi kalau misalnya kita membiayainya itu dengan hutang, ya kita membiayainya itu dengan pinjam uang dari bank, itu kan ada interest, ya, ada interest. Nah hal-hal kayak gini itu nggak usah kita masukkan. Ya. Kenapa? Karena nanti pada saat kita mendiscounting, ya, kalau nanti di chapter berikutnya ya, kalau kita lagi bicara sisi penyebut itu required rate of return, ya, itu kalau kita sudah benar, kita sudah masuk ke project atau kita masuk ke perusahaan gitu, itu di required rate of return itu adalah hitungannya nanti, itu istilahnya required rate of return itu adalah cost of capital. Ya. Cost of capital adalah biaya modal. Biaya modal itu apa? Terdiri dari biaya modal sendiri atau saham sama biaya apa namanya, pinjaman gitu. Jadi kita sudah mendiscountingnya dengan mempertimbangkan interest yang sudah ada include di situ. Jadi makanya di pembilangnya di ignore, ya, di ignore.
diabaikan. Nah itu guidelines-nya ya dalam mempertimbangkan cash flow. Sekali lagi ini teoritis ya, maksudnya teori. Jadi kadang-kadang kalau dalam prakteknya suka beda-beda, ya, suka beda-beda. Oke, tapi paling nggak itu udah ada patokan. Forecasting project cash flow, free cash flow adalah total amount of cash flow yang tersedia. Oke, ini adalah gimana caranya kita menghitung free cash flow ya. Kita bisa start dari umumnya gini, kalau kita membuat project itu kita pertimbangkan karena semuanya based on akuntansi ya, based on akuntansi karena kita memang akuntansi accrual basis. Kalau kita mau tahu ini proyek menguntungkan apa enggak, orang awam pasti bilangnya ini untung apa enggak. Kalau untung apa enggak itu ngeliatnya dari mana? Dari laporan keuangan. Otomatis laporan keuangan itu harus kita prediksi. Kita bikin laporan keuangan prediction dari mulai tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Begitu ya. Nah, kamu ingat waktu pelajaran statement of cash flow mungkin di tingkat 1 kali ya, di tingkat 1 ya. Bagaimana menyusun cash flow kan bisa direct, bisa indirect. Karena kalau kita start dari net income itu metode direct apa indirect? Kita start dari net income yang kemudian kita adjust. Ayo nyusun cash flow. Laporan keuangan kan ada rugi laba, cash flow, neraca, sama ada cash flow kan, ada statement of cash flow kan. Dan gimana ngitung statement of cash flow? Bisa nggak kita ngitung statement of cash flow dari start dari net income, terus di adjust? Pernah nggak? Pernah Bu, tapi pernah. Agak lupa Bu. ini kamu nih di bidang keuangan nyambung ya, jangan makanya kamu tuh ujiannya gitu sih jangka pendek ya, jangka pendeknya selesai ujian udah hilang deh bener-bener di luar kepala semuanya nggak ada di kepala lagi gitu. Jadi udah yang penting selamat gitu. Itu sebenarnya ilmunya ke bawah terus ya, ilmunya ke bawah terus. Jadi menghitung cash flow itu kan bisa dari net income ditambah di-adjust lagi depresiasi. Kenapa ditambah di depresiasi? Karena depresiasi itu bukan unsur cash gitu ya. Jadi kita mau mengubah istilahnya mau mengubah accrual menjadi cash gitu kan. Nah, itu indirect. Karena kita sudah membuat dari maksudnya sih daripada kita membuat cash flow ulang dari awal, mendingan karena umumnya bikin laporan keuangan kan awalnya kan rugi laba dulu kan, ya. Habis dari rugi laba dapat return earnings pindahin ke neraca gitu kan, jadi neraca gitu. Ini udah pokok nih dua ini. Kemudian kita bikin cash flow ya. Cash flow itu bisa secara langsung metode direct, bisa juga indirect. Indirect itu apa? Dari based on income statement kita tarik. Ya. Yang kemudian nanti kita adjust sampai akhirnya kita dapat angka. Cashnya itu sama dengan angka di neraca. Itu kan ya. Nah, ini kita juga begitu tuh di sini ya. Tapi nggak sampai total seluruhnya ya. Jadi free cash flow itu adalah operating cash flow. Nah, ini kita lihat rumusnya. Operating cash flow itu dikurang increase in capital expenditure, dikurang increase in working capital. Itu free cash flow ya. Jadi operatingnya ini adalah apa? Net operating income after tax. Jadi NOPAT istilahnya, net operating profit after tax. Atau NOPAT ditambah depresiasi. Itu operating cash flow itu. Sebenarnya ya ini kita ngomong di sini ngomongnya depresiasi, tapi kalau misalnya ada sejenis depresiasi seperti kayak depresi atau amortisasi juga ditambahkan. Karena itu bukan hal yang dibeli dengan cash ya.
Kemudian depreciation ini dikurangkan waktu menghitung taxable income, tapi meskipun demikian depreciation itu adalah non-cash. Ini karena kita lagi mau ngitung cash flow, sementara data kita net income itu adalah accrual basis, maka harus kita adjust. Adjustnya dengan apa? Menambahkan depresiasi, karena dia bukan kegiatan non-cash. Nah, bagaimana menghitung depresiasi ya? Kamu tahulah itu cost of equipment ditambah dengan instalasi dikurang dengan salvage value dibagi dengan life. Ini kalau di sini kita ngitung yang straight line aja, ya nggak usah ngitung yang double declining gini-gini gitu ya. Nama juga prediksi. Cari yang gampang. Nah, ini coba ini kalau ini pasti nggak lupa kalau yang ini nih. Gampang karena kita beli equipment 500, ada shipping and installation 50.000, kemudian umurnya 10 tahun, salvage value-nya 25, jadi berapa tuh depreciation-nya? 550 dikurang 25, ya 525 dibagi 10. 52.500. 52.500. Nah, gampang ya. Ya Iwan, ya kalau ini kamu bisa ya, tapi giliran ngitung cash flow bingung juga ya. Iya, Bu. Tapi nggak apa-apa, kamu nggak sendiri, saya pun juga kadang suka bingung. Tapi paling nggak tahu lah ya. Oke, 4 step menghitung project cash flow. Ya, jadi pertama, kita hitung operating cash flow. Apa itu operating cash flow? Yaitu tadi, NOPAT ditambah dengan depresiasi. Ya. Kemudian, hitung project working capital requirement. Apa itu working capital? Tadi saya ngatakannya apa? Inventory ya. Kita bicara soal terkait sama inventory. Inventory itu apa? Apa sih perkiraan yang terkait dengan inventory? Kalau kita beli inventory, timbul apa? Inventory kreditnya? Cash atau apa? Cash, Bu. Iya, Bu. Jangan beli pakai cash. Umumnya kalau perusahaan nggak beli pakai Account cash. payable. Account payable ya. Inventory account payable. Jadi ada terkait tertentu. Kalau kita inventory, kalau kita jual barang, ada account receivable kan ya. Iya. Account receivable kreditnya revenue, kemudian kreditnya sales, kemudian cost of goods sold, kreditnya inventory. Nah, itu kan memang sepasang ya. Jadi ada account receivable. Jadi di sini menghitung working capital itu adalah pertambahan dari account receivable dikurangi dengan, dan inventory dikurangi dengan pertambahan dari account payable. Jadi 3 perkiraan itu. Kemudian hitung project capital expenditure requirement. Nah itu tadi, capital expenditure requirement itu apa? Misalnya contohnya kalau misalnya beli mesin baru, ya itu tadi berapa harga mesinnya, terus berapa salvage value-nya kita pertimbangkan, ada nggak biaya instalasinya kita tambahkan. Nah kita lihat lagi gitu, apakah perusahaan ini replacement project. Jadi apakah ini murni beli mesin baru, terus mesin yang lama diapain? Apa dibuang begitu aja jadiin rumpon, dibuang ya, atau mau dijual. Nah kalau dijual kita kurangi dulu dengan harga jual dari mesin yang lama. Ya, kayak gitu. Ya tergantung case-nya. Kemudian hitung project free cash flow. Nah udah dari situ kita inikan ya. Sesuai dengan rumus yang tadi ini. Nah tadi itu rumusnya. Nih ya. Operating cash flow dikurangi increase in capital expenditure dikurangi dengan increase ini seperti kayak gini jadinya. Operating cash flow dikurangi dengan poin 2 dikurangi dengan poin 3. Jadi poin 4 itu adalah
poin 1 dikurangi poin 2 dikurangi poin 3. Nah, ini operating cash flow. Ya, rumusnya operating cash flow rumusnya adalah net NOPAT, ya, net operating after tax, ya, jadi net operating profit dikurangi taxes ditambah depresiasi. Nah, kemudian ini yang tadi saya bilang, ya. Nah ini, ya, karena working capital itu apa sih? Working capital itu kalau bisa kita katakan adalah current asset dikurang current liabilities, gitu kan ya. Current asset dikurang current liabilities. Current assetnya apa? Terkait dengan project ini umumnya adalah karena project ini peningkatan revenue. Revenue itu didapat dari mana? Dari jual inventory. Berarti yang terkait adalah account receivable sama inventory. Terus inventory itu dibeli ada perkiraan apa? Account payable. Jadi 3 account itu. Jadi ini kenaikan account receivable nanti kita lihat, ya. Kita pertimbangkan sebelum ada project sama setelah ada project ada kenaikan account receivable enggak? Estimasinya. Oh ada 60.000 gitu. Ada kenaikan inventories enggak? Oh ada. Otomatis karena kita dengan mesin baru, kita bisa jual karena mesin ini bisa kapasitasnya tinggi, ya, sehingga kita bisa menghasilkan produk inventory yang lebih banyak dan sehingga kita bisa menjual lebih banyak. Ya, account receivable-nya akan naik, gitu, karena itu. Terus inventory naik juga nggak? Ya iyalah. Ya, tadinya kita hanya memproduksi 60, sekarang kita memproduksi 100 akan naik, akan nambah gitu. Seperti itu. Terus account payable gimana? Kan kita beli inventory gitu. Oh ya naik juga, tapi nggak seberapa naik sih. Kenapa nggak seberapa naik? Ya karena kan kita beli inventory-nya sekarang banyak, mungkin dapat diskon gitu kali ya. Jadi pertambahan account payable-nya jadi sedikit. Misalnya seperti gitu jalan ceritanya. Ya. Pokoknya intinya investment in net working capital rumusnya seperti ini. Kemudian kita menghitung capex, capex. Apa? Ini ya, nah ini dia. Capital expenditure merefer cash flow spent to purchase fixed asset, ya. Jadi di sini itu tadi ya. Kalau kita beli fixed asset umumnya kita langsung mendepresiasikannya, ya, begitu fixed asset itu dipakai kita langsung mengestimasi depresiasi, sehingga net income itu adalah setelah dikurangi depresiasi. Nah kalau kita bicara cash, sebenarnya uang yang kita keluarkan itu kan uang amount sudah dikeluarkan saat kita beli itu kan udah seluruhnya gitu ya. Jadi sementara net income itu adalah net income dikurangi depresiasi, makanya kita harus tambahkan lagi. Kenapa? Ya karena itu non cash transaction. Nah tentunya kayak gini-gini, kalau kita bayar pajak gimana? Kalau kita bayar pajak itu kan sebenarnya revenue dikurangi kos, dikurangi beban-bebannya include depresiasi gitu ya. Setelah itu dapat earning before tax, kemudian kita taxkan. Jadi tax itu adalah tax dari earning before tax yang sudah dikurangi depresiasi. Ya, makanya taxnya juga mesti kita adjust juga sebenarnya, kita ingin dulu. Nah, makanya inilah perkiraan-perkiraan yang terkaitnya nanti ya. Nah ini kamu pegangan sama rumus yang ini. Ya. Net operating cash flow itu adalah NOPAT ditambah depresiasi dikurangi increase in capex ya, sama capital working capital. Ayo kita masuk ke contoh. Ini ceritanya perusahaan apa nih, pakaian kali ya.
dia ingin membeli sewing machine. Oke, kemudian dia menurunkan expected revenue. Menurunkan expected revenue dari 360 ke 240 setiap tahun. Ini proyeknya kok malah jadi nurunin ya. Nah, coba kita lihat. Nah ini kita bikin timeline-nya ya, seperti kayak kemarin-kemarin kita bikin timeline-nya. Dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Ini lucu sebenarnya, maksudnya gini. Umumnya kalau di perusahaan, kalau proyek itu misalnya kayak seperti proyek penambangan gitu ya. Kita pengen punya usaha pertambangan. Kita punya tanah yang kayaknya tanahnya itu ada usaha pertambangan. Nah ini sama pemerintah usaha penambangan ini ada jangka waktunya 30 tahun gitu. Jadi makanya membuatnya 30 tahun. Jadi ada batas gitu ya. Begitu juga kalau kita misalnya mungkin kamu di sini, ini saya sebenarnya lagi siap-siap nanya. Karena gini, logikanya kalau perusahaan itu going concern kan ya, kita ingin perusahaan itu hidup selamanya, gitu ya, hidup selamanya. Bu, kenapa ini dibatasin hanya 5 tahun gitu ya? Nah ini karena umurnya mesin hanya 5 tahun gitu ya. Mungkin jadi makanya proyeknya kayaknya jadinya umurnya 5 tahun. Ini karena proyek beli mesin gitu. Jadi kayaknya kenapa 5 tahun? Karena emang mesinnya nanti kalau udah tahun ke-5 kali mau beli mesin baru lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kenapa kok ada batas waktu? Padahal kalau kita bicara usaha kan, usaha itu kan unlimited gitu. Kita ingin selalu dia going concern. Inilah alasannya. Nah, karena ini proyeknya proyek bikin beli mesin, ya, kita coba lihat di sini, ini angka lucu juga. Equipment-nya kita beli mesin baru, 200.000 itu kenapa jadi 200-nya ada komanya di situ ya, 200.000. Kemudian project life-nya umurnya 5 tahun, salvage value-nya katanya nggak ada salvage value, depreciation-nya berapa jadinya? 200.000 dikurangi 0 dibagi 5 ya, 40.000. Kemudian dia udah hitung-hitung nih, dia hitung gampangnya aja nih ya, cash operating expenses, tapi yang udah bener-bener cash doang gitu ya, karena ini kita lagi bicara free cash flow. Itu 5.000, revenue-nya 240.000. Ini tadi dia bilang revenue turun dari 360 ke 240. Kenapa jadi bikin proyek revenue jadi turun ya? 240. Umumnya bikin proyek pengen naik gitu, kenapa jadi turun? Coba tapi kita lihat. Pertumbuhan revenue-nya 0, ini pesimis ya, maksudnya kita yang ini aja. Cost of goods sold-nya 60%. Jadi kita sudah estimasi cost of goods sold-nya 60%. Jadi gross profit-nya 40%. Kemudian investment in net working capital 78.000. Ini data udah given, nggak usah ngitung lagi account receivable, inventory sama account payable-nya. Required rate of return ini 20%. Ini penyebutnya ya untuk mendiscounting. Tax rate-nya 30%. Ini datanya udah given. Nanti di 2 minggu lagi nanti kita belajar mengenai required rate of return ya. Namanya pelajaran ini kan menganalisa. Ini sekarang kita lagi menganalisa cash flow, menganalisa pembilang. Nanti 2 minggu lagi kita menganalisa required rate of return. Nah ini pakai rumus apa? Nih kita hitung dulu operating cash flow-nya pakai rumus yang ini. Ya. Kemudian kita lihat. Oke, tadi sebelumnya hitungin dulu ya. Revenue dengan mesin yang baru pendapatannya 240.000. Kita coba hitung cash flow-nya. 240.000. Kemudian cost of goods sold-nya berapa? 60% dari 240.000 yaitu 144. Sehingga gross profit-nya 96. Kemudian dikurangi cash operating expense. Coba kamu lihat di sini cash ya. Jadi operating expense-nya ini udah langsung aja
Cash operating expense-nya 5.000, kemudian depresiasi 40.000. Ini kalau kita lihat 96 dikurangi 5 dikurangi 40 jadi 51. Ya, ini NOI, ya, net operating income. Kemudian dikurangi taxes. Ya. Kurangi taxes berapa persen? 30% dari net NOI. Jadi 15.300. Kemudian jadi berapa? 51 dikurang 15.300, 35.700. Nah, untuk mencari operating cash flow, kita tambahkan lagi dengan depresiasi. Kamu bilang, Bu, kenapa sih udah aja dari atasnya, nggak usah pakai dikurangi depresiasi, hasilnya akan lain. Ya, hasilnya akan lain. Coba kamu kalau langsung di sini, nggak ada. Ini hasilnya akan lain. Jadi kalau misalnya begini, jadinya berapa tuh? 96 dikurang 5, 91. Ya, 91 teksnya dari 91 jadinya. Ketinggian kita ngambil, padahal orang pajak kalau ngeteks kan kita harus kurangi dulu dengan depresiasi kan gitu. Jadi dikurangi dulu dengan depresiasi, setelah itu baru tambah teks. Hasilnya 75.700. Nah, inilah operating cash flow kita dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Ya. Coba sekarang kalau kita hitung, tadi dia bilang ini dengan proyek yang baru pendapatannya 240, katanya ini justru awalnya dulu revenue ini dengan proyek yang baru malah turun katanya revenue-nya dari 360 ke 240. Coba sekarang kalau kita hitung kalau pakai 360 berapa ininya? Kalau 360 mana ya? 360.000 gross profit jadi 0,4 ya. Kurangi jadi gross profitnya 144 dikurangi dengan 45.000 99.000 dikali teks, dikurangi teks, jadi dikali 0,7, 69.300 ya. Ya enggak? Iya, Bu. 69.300. Nah, ini dia bilang tadi di sini ya. The project contributes free cash flow 35.700 dari revenue 240. Ini drop dari 9.300 ya. Kalau seandainya revenue kita 360. Nah, nah sekarang kita hitung. Sorry. Ada lagi nih. Increase net working capital 70.000. Ada ya dikasih tahu ya? Apakah sebenarnya dikasih tahu? Increase. Oh iya nih. Ya. Investment in net working capital 78.000. 8 apa 70 sih? Soalnya suka beda ya. Iya, Bu. Di awal bilangnya 78, tahunnya di sini lanjutannya 70 gitu. Oke lah, kita bilangnya 70 ya. Ini di slide mana tadi nih? Ini emang tadi juga jam berapa sih, baru 6:30, cuma udah nggak sempat nanya sama yang lain. Ini kayaknya buku nih suka banyak salahnya ya. Catatan lah. Slide nomor berapa tadi? Slide nomor berapa nih? Cuma saya nggak sempat tadi ngomong. Saya nggak ngira yang ini. Nggak perhatiin. Slide ketika dulu. Kita anggap aja ini 70 ya. 70. Nah, tadi kita lihat di slide sebelumnya, ya, kalau menghitung initial cash flow yang di awal, ya, tahun ke-0, itu adalah apa? Capital expenditure ditambah dengan working capital. Ya, sama aja kalau kita bikin toko, maka
awal biaya kita di awal adalah tokonya, ya, entah itu beli, entah itu sewa, tokonya ditambah dengan inventorinya, gitu kan ya. So, kita mau beli toko doang. Nah, jadi tokonya 200 sama inventorinya 70. Jadi di awal tuh kita udah mesti keluar biaya 270. Kemudian tahun 1 sampai tahun 4 itu adalah berapa tadi yang kita hitung? 75.700 operating cash flow-nya, ya. Hati-hati jangan angka ini ya, angka yang ini ya. 75.700. Ya. Di tahun kelima gimana? Kan kita memisahkan nih cash flow tadi ya, di awal, di tengah, sepanjang maksudnya, sama di akhir. Yang di akhir berapa? Yang di akhir kita lihat di sini 75.700 masih dapat sama 70.000. Kenapa 70.000 kita tambahkan? Itu tadi recapture working capital. Recapture working capital itu gimana? Seperti kayak yang tadi saya bilang obral. Kalau misalnya toko umurnya atau misalnya ini umurnya 5 tahun gitu. Oke lah, mungkin ngebayanginnya gini. Ya bisa seperti gitu ya ngebayanginnya ya. Jadi kita pasti di akhir itu akan ada sisa sepatu sebelum ditutup, ya. Nah itu kita ini kan mungkin gini, yang sederhananya. Ada nggak di antara kamu waktu lagi di stand, saya tuh ingat dulu waktu di stand tuh suka ada warung jujur istilahnya ya. Anak-anak ada jualan apa namanya, makanan gitu. Masih ada nggak zaman kamu? Jadi oke lagi nih. Kalau kita jualan misalnya dia nih jualan kue gitu ya, jualan kue. Sambil kuliah jualan kue gitu. Nah, ini produk apa namanya, modal kamu itu kan kue ya, kue. Tapi selain kue apa? Kamu harus naruh uang kembalian. Ya enggak ya? Jadi selain kue, anggap aja kue ini capital expenditure-nya, kamu juga harus ada naruh uang kembalian. Karena nanti kalau misalnya ada uang kembali, jadi selain kue, kamu harus ada modal uang juga buat kembalian. Tapi nanti begitu ada pendapatan ya, terus kan sebenarnya pendapatan kamu, misalnya kalau kamu dapat pendapatan, ada pendapatannya berapa? 540 gitu. Apakah pendapatan itu 540? Enggak dong ya, karena ada 70-nya itu sebenarnya uang apa namanya, uang kembalian tadi gitu. Jadi aslinya penjualan itu sebenarnya kayak gitulah. Jadi kayak apa namanya, bayangannya gitu ya, bayangannya. Sama aja seperti kayak toko sepatu, di awal kita harus ada tokonya sama inventorinya, nanti di akhir kita ada obrolannya. Cuma karena kita nggak tahu berapa pasti, yang namanya ngeramal ya. Kita kan masih di tahun ke-0, di tahun ke-0 ini lagi bikin ini tahun ke-0. Kita nggak tahu tahun kelima nanti pas lagi tutup kejadiannya kayak apa. Maka kita pakai angka yang working capital yang di awal aja. Ya, namanya juga estimasi. Karena kan kita nggak tahu. Semua kan harus berdasarkan data yang ada, data di awal. Jadi makanya yang terakhirnya kita recapture lagi. Kalau nggak salah ada kata-kata recapture di sini. Terakhir. Mana ya? Cash flow. Nah ini ya. Di sini nih. Recapture capital itu yang ditambahkan kembalinya. Ya. Oke, sampai di sini. Ya, sampai sini ya. Jadi itu angkanya. Jadi sekarang tinggal kita discounting kan ya. 270 ini initial cash outlay, outflow-nya, kemudian inflow-nya ini rate of return-nya 1,15 pangkat 1, 1,15 pangkat 2, 1,15 pangkat 3, 1,15 pangkat 4, 1,15. Nah, pas di terakhir
bukan jadi 75.700 tapi 145.700 sesuai dengan seperti ini. Ya. Di sini 145.700. Hasilnya berapa NPV-nya? Positif. Berarti proyek itu Diterima. diterima. Jadi proyek itu diterima. Nah ini contohnya. Nah kalau udah kayak gini terima, udah jalan aja proyeknya gitu ya. Yakinkan pimpinan gitu kalau ini proyeknya diterima. Ya. Nah begitu sampai sini paham? Jadi intinya sebenarnya kita hanya ingin memisahkan cash flow menganalisa karena umumnya analisa itu cash flow itu nggak akan seragam ya dari tahun ke tahun ya ada sedikit perubahan lah terutama di awal dan di akhir. Hanya kita pisahkannya 3 awal, sepanjang sama akhir. Nah masih gampang ya, masih gampang ya. Iya nggak? Oke, kemudian kita bicara lagi inflation. Ya, karena kalau kita bikin proyeknya itu jangka panjang, pastinya di bawah setahun, tentunya kemungkinan angka atau nilai tahun kedua, ketiga itu nggak akan sama ya. Maksudnya nilainya nggak sama. Jadi misalnya seperti gini, saya kembali ke pelajaran lalu apa? Udah apa belum ya? Saya jadi lupa. Mengenai Fisher model. Tapi saya nggak mau balik, saya agak lupa itu ada di chapter berapa. Saya hanya sedikit mengulang aja. Di sini kalau kita meramalkan gitu, kita harus bisa meramalkan bahwa kita akan tergerus oleh inflasi, cash inflow-nya gitu. Jadi misalnya gini, coba bayangkan kalau kita punya uang ya, 100 juta misalnya, kemudian kita masukkan deposito, dapat bunga 6%, tahun depan kita dapat uang berapa? Kok 100 juta dengan tingkat bunga 6%? 106 juta. Ya. Purchasing power kita menguat apa enggak? Dibandingkan dengan kita taruh di bantal. Iya, Bu. Iya, Bu. Menguat. Lebih. Ya, menguat. Asumsi semua baik-baik aja. Tapi kalau misalnya menguatnya berapa? 6%. 6%. Kita lebih kuat 6.000. 6.000 ya benar. Kemudian tapi kalau ternyata harga-harga sayur naik, harga semua bahan pokok naik karena inflasi 3%. Sebenarnya apakah kita masih purchasing power-nya kita masih kelebihan 6%? Sudah berbeda, Bu. Sudah berbeda kasusnya ya. Kenapa? Karena ada inflasi. Mungkin ya secara gampangnya aja, hitungan kasarnya aja, ada yang namanya rumus Fisher ya. Fisher itu, tapi bedanya nggak jauh sama kalau kita hitung secara logika biasa. Sebenarnya kekuatan kita, purchasing power kita tuh sebenarnya nggak sampai 6%, mungkin hanya 3% karena 6% dikurangi inflasi 3%. Ya, jadi hanya 3% kekuatan kita. Nah itulah dampak dari inflasi. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bilang ini tadi berapa? 75.000 tiap tahun gitu ya. Tapi sebenarnya itu mungkin nggak akan bisa beli barang 75.000. Mungkin sebenarnya kekuatannya hanya 70.000 mungkin ya agak-agak berkurang. Jadi makanya, tapi kadang-kadang itu rumusnya ya maksudnya. Tapi umumnya kalau dalam prakteknya kalau kita walaupun secara nggak tersirat, nggak ada hitungan yang gimana gitu ya, yang resmi gitu, kadang-kadang kita memang sudah mempertimbangkan atau misalnya
kita ini kenapa expense-nya naik ini? Ya karena kita udah mempertimbangkan inflasi sih, ini kenapa expense-nya tinggi di tahun berikutnya? Ya karena kita sudah mempertimbangkan inflasi gitu. Secara langsung aja kita membukukannya gitu ya. Menginput datanya. Oke. Kemudian poin yang ketiga adalah replacement project. Maksud saya tadi kata inflasi ini di sini, tema inflasi ini adalah nanti kalau kamu mau membuat project, kalau mau bicara cash inflow gitu, coba diingat-ingat masalah persaingan gitu. Maksudnya jangan nafsu, oh ini saya naik ini tiap tahun akan bertambah-tambah. Lihat dulu ya di sekitar di situ produk kamu ada pesaingnya nggak gitu. Kalau ada pesaingnya, jangan terlalu optimis gitu. Terus waktu di cost, di beban, kamu harus pertimbangkan harga-harga akan naik. Nah itu berarti kamu sudah nanti kalau misalnya saya tanya kenapa harga expense-nya naik di tahun kedua, tahun ketiga, ya Bu, karena pertimbangan inflasi gitu. Jadi di situ sebenarnya kamu sudah mempertimbangkan, walaupun tidak pakai rumus-rumus ya. Oke. Sekarang kita masuk replacement project cost. Ini kalau seandainya, ini sebenarnya variasi ya. Jadi kalau tadi ceritanya yang sebelumnya kita membuat produk, membeli mesin baru, ya kalau ini menggantikan mesin yang lama. Tentunya akan ada penjualan mesin lamanya yang mengurangi harga penjualan harga beli mesin baru. Nah, ini cash flow-nya terdiri dari 2 kategori. Nah, initial cash kategori pertama, initial sebenarnya 3 kategori harusnya ya, ada yang terakhir gitu. Tapi coba kita lihat. Ini juga tadi, nah ini slide-slide yang saya lihat, tapi saya lihatnya udah tadi barusan jam 6:30 gitu waktu apa namanya, saya kan kalau mau ngajar sebenarnya baca dulu, cuma tadi malam tuh udah capek banget ngantuk gitu, akhirnya baru kebaca. Apa nih kayaknya agak nggak sesuai sama textbook. Ya, kemudian saya sempat nanya tapi belum kejawab kayaknya ya, karena setiap dosen mungkin lagi pada persiapan ngajar juga. Nah ini cost of fixed asset. Jadi di sini initial cost of fixed asset, shipping, investment. Nah ini dia. Ya. Jadi sebenarnya, oke lah ini nggak dulu ini sebenarnya. Kalau kita bicara investasinya, cost of fixed asset ditambah dengan shipping and installation expense. Kemudian kalau dia proyeknya menggantikan, kita kurangi dengan penjualan old equipment. Ya. Kemudian juga ada pengaruh pajak, karena biasanya kalau kita jual barang akan ada pendapatan itu akan kena pajak. Ya. Jadi ada pengaruhnya ini. Jadi ada 4, yang satu, kedua, keempat, sama kelima. Ya. Yang ini sebenarnya working capital, bukan soal investasi. Tapi tetap diperhitungkan di awal tahun. Ya. Nah, ini masalah selling price. Kalau menjualnya at depreciated cost, maka nggak akan ada pengaruh pajak. Tapi kalau jualnya lebih, ya ini pastilah ya, jualnya melebihi book value, tentunya akan ada untung. Nah, kalau ada untung pasti akan ada pajak. Begitu juga kalau ada rugi di bawah, nanti ada taxable loss yang bisa kita kita bisa kontrakkan gitu ya. Oke, kemudian annual cash flow kita hitung nanti ya. Untuk menghitung annual cash flow ini kita harus bisa membandingkan, karena tadi kita bicaranya incremental ya, incremental. Jadi kalau sebelum project itu ganti mesin sama setelah ganti mesin, ada penghematan apa enggak, ada pertambahan revenue apa enggak, ada penghematan gaji pegawai apa enggak, ada penghematan fringe benefit apa enggak, gitu. Itu harus kita lihat data mengenai itu.
Terus juga kita data mengenai depresiasi, karena depresiasi mesin lama sama mesin baru kan beda. Ya. Nah, begitu juga working capital. Ya, mungkin dengan mesin yang baru nanti akan ada kapasitas produksinya lebih tinggi sehingga menghasilkan inventory yang lebih tinggi. Ya, otomatis inventory nanti akan lebih tinggi. Kemudian kalau inventory lebih tinggi, kita bisa menjual dengan lebih tinggi lagi, maka accounts receivable akan naik. Nah, ini juga kita mesti lihat. Capital spending, perubahan capital spending juga kita mesti lihat ya. Apakah itu pastinya ada tadi ya. Coba kita lihat ini ya. Ini ada usulan mesin. Ini proyeknya enggak kurang menantang juga nih ya. Ada usulan mesin baru, menggantikan mesin lama. Dengan mesin yang baru akan ada diperkirakan akan net operating income-nya 600.000 dibandingkan mesin lama 580.000. Nggak menarik banget, kirain agak drastis gitu ya. Biasanya kalau udah gini ngerjain proyeknya agak malas-malasan, yang naiknya cuma sedikit. Kemudian dengan pendapatan yang naik 20.000 ini sebenarnya juga akan meningkatkan net working capital 20.000. Sebenarnya kalau bisa dibilang agak impas nih. Nggak terlalu banyak. Nah ini datanya. Nah ini kalau ngeliat datanya juga salah nih. Yang herannya, kan tadi di awal dibilangnya begini. Old machine 580, yang new machine 600. Ya harusnya kan datanya di sini net operating income-nya 600 di sini ya, new machine ya enggak. Ini 580. Baru awal begini aja udah salah. Tadi saya merefer ke buku textbook. Tanya buku textbooknya juga begini juga. 580. Jadi ini buku memang ada salahnya ya. Tapi coba kita ikutin aja ya. Dengan new mesin, cost of defect itu berkurang jadi 20.000. Tadinya dengan old machine, produk defect-nya bisa sampai 70.000 kalau kita divisir, kita rupiahkan. Kalau new mesin hanya 20.000. Operating income ini harusnya 600 di sini ya. Di sini 580. Kemudian book value ini data sesuai dengan textbook ya. Book value-nya yang baru ini sebenarnya bukan fee ya. Berarti ini cost-nya, cost of equipment-nya ya. Harga beli kan baru beli 350.000. Kemudian salvage value-nya katanya nggak ada salvage value. Salvage value today nggak ada. Salvage value nanti ini karena mesin barunya nih umurnya 5 tahun. Salvage value tahun kelima 50.000. Kemudian shipping cost 20, installation 30. Berarti berapa tuh harga beli mesinnya? Berapa harga beli mesinnya? 350 tambah berapa jadinya? Harga beli mesinnya jadi berapa? Ayo, berapa? 400. Berapa? 400. 400. Ya, 400. 400. Kemudian kalau kita hitung depresiasinya jadi berapa? Dikurangi 50, 350 ya jadinya ya. 350 dibagi 5. Jadi depresiasinya 70 ya mesin yang baru. Iya. Sementara mesin yang lama berapa? Book value-nya 100. Umurnya 5 tahun. Umurnya 5 tahun. 20. 20 ya? Iya. 20 dibandingkan 70 ya. Mesin baru kok lebih tinggi?
kok malah jadi boros ya? Iyalah karena dia itu ya, apa namanya, mesinnya juga baru ya. Kemudian net working capital ini 60, ini 60. Berarti nggak ada pertambahan. Padahal di sini dibilangnya, di slide sebelumnya dibilangnya ada net working capital increase 20.000. Nah, ini juga saya jadi bingung. Ya. Harusnya di sini ada bedanya. Harusnya ada bedanya. Harusnya sini 80 kalau memang misalnya maunya begitu. Tapi saya lihat di buku aslinya begini juga, maka jadi bingung. Ya. Oke, salaries tadinya 200. Old machine karena semi otomatis, jadi dia masih bayar gaji pegawai 200, sekarang agak berkurang pegawainya misalnya, ya, sehingga hanya cukup bayar 100.000. Ini ada selisih 100. Jadi ada penghematan 100 untuk salary. Nah, begitu juga fringe benefit. Dianggapnya fringe benefit 10% bonusnya ya dari salaries. Berarti ada penurunan fringe benefit. Biaya maintenance karena mesin baru mesti ada peningkatan maintenance-nya. Jadi ini justru ada cash outflow bertambah ya, dari 20 ke 60. 40 jadinya. Coba kamu potret dulu yang data ini supaya nanti saya nggak bolak-balik naik turun ke atas. Untuk kita bahas ke slide selanjutnya. Ya. New mesin itu harganya tadi kita offset dengan harga jual mesin yang lama. Nah, mesin baru ini rencananya memang untuk mengimprove efisiensi ya, sehingga tadi katanya makanya bisa mengurangi salary ya. Ini kita bikin. Nah, ini rumusnya untuk initial outlay ya di awal tahun itu cash flow untuk beli mesin baru kita kurangi dengan penjualan mesin yang lama. Ya, kemudian kita juga kumpulkan rumus-rumusnya dulu ya. NOPAT ditambah depresiasi dikurang increase in capex sama dikurang increase in working capital. Oke, kita hitung untuk yang tahun pertama ya. Initial cash outflow untuk tahun pertama untuk masalah investasinya adalah cost mesin baru ditambah shipping ditambah installation sampai dia siap pakai, kita kurangi dengan penjualan mesin lama dan tax effect ya, pengaruh dari. Coba kita lihat mesin baru. Nah, ini dia nih yang saya agak bingung. Mesin barunya 350 ya. Mesin barunya 350, shipping and installation 50. Jadi 400 ya. 400. Ini sebenarnya working capital jangan masuk sini dulu nih, kita lagi ngomongin mesin kok tiba-tiba ada working capital di sini ya. Harusnya jangan dulu, ini harusnya 400 saja nih. Ya. Karena kan sesuai sama ini nih. Cost tambah shipping tambah installation dikurangi old ya. Ini kenapa jadi ada nambah working capital gitu. Jadi oke, coba ini diabaikan dulu working capitalnya ya. Jadi 400 dikurangi dengan penjualan mesin. Penjualan mesinnya berapa tadi? Penjualan mesinnya tadi saya udah motret mana nih? Penjualan mesinnya tadi 150 sesuai dengan salvage value. Ini ceritanya. Saya lihatin lagi ya. Nah ini ya. Penjualan mesinnya, kita anggap aja jual mesinnya harganya segini. Mungkin ada penjelasan di textbook ya. Mesinnya dijual sesuai dengan salvage value 150.
150 dikurangi tax on gain 50.000 kali 30%. Ini datanya dari mana lagi sebentar. Pajaknya nggak ada data pajak ya? Tidak ada, Bu. Nggak ada data pajak. Tax on gain 50.000 dikali tidak mungkin pajaknya 30.000 30% ya 30% 50.000 itu dari Selisih book value sama book value sama harga jual ya harga jual 150 book value-nya 100 jadi 50.000. Oh, anggap aja ini 30% udah given ya 135.000 jadi harusnya dikurangin harusnya 400.000 di sini ya 400.000 karena nggak masuk working capital ini bukan itemnya working capital bukan itemnya ini harusnya 400 dikurangi 103 harusnya 265 ya 265 tapi nanti initial di tahun pertama itu 265 ditambah working capital 20.000 ya karena kalau di awal tuh kita harus siapin mesin sama juga harus siapin working capital gitu ya sama seperti kayak toko sepatu tadi harus siapin toko harus siapin inventory ya sama juga sih sebenarnya 285 juga ini di awal ya cuma harus kita pisahkan 285 ini adalah 265 investasinya 20 working capitalnya benar tetap benar 285 cuma salah penempatan itu aja. Kemudian tahun cash flow di tahun 1 sampai tahun keempat ya. Cash flow tahun 1 sampai tahun 4 kita lihat kenaikan operating income berapa tadi kan bilangnya dari 580 ke 600 ya jadi naik 20 kemudian ada apa lagi yang sifatnya penghematan dan sifatnya revenue. Dan sifatnya revenue tadi 580 ke 600 naik 20. Salary tadi penghematan dari 200 ke 100 jadi ada 100. Product defect tadi berapa product defect? Product defect tadi dari 70 ke 20. Penghematan juga. Terus salary pasangannya salary ini fringe benefit juga dari 20 ke 10 penghematan ya. Jadi kalau kita lihat cash inflow-nya 180. Ya. Seperti ini, 180. Coba kita kan pisah ini tahun awal sepanjang nih yang sepanjang sama tahun akhir. Ya, tahun akhir kita lihat di sini sama juga ya. Oke. Kita lanjutin aja dulu. Kemudian agak sampai di cash inflow masih sama ya, sampai di cash inflow ya, ini cash inflow sampai masih sama. Kita lanjut karena nggak muat tabelnya, kita lanjut ke tadi di sini 180 ya, cash inflow-nya 180. Sekarang cash outflow-nya, maintenance berapa naik? Dari 20 ke 60 Bu. 20 ke 60 naik 40 ya berarti dikurangi ya karena ada biaya keluar. Depresiasi naik apa enggak? Ini kita mau menghitung teksnya dulu nih makanya ada depresiasi. Depresiasi naik dari 20 ke 70 kalau nggak salah ya sebentar. Sorry. Depresiasi tadinya 350 dibagi 5 kan 70 ya. Di sini iya Bu. Yang sebelumnya 100.000 dibagi 5, 20. Iya, ya. 20. Jadi naik 50. 50. Ya. Tadi di sebelumnya di angka inflow 180 di sini. 180 dikurangi 40 dikurangi 50 jadi 90. Ya.
90 kemudian diteksin 30%. Sehingga nopatnya 63.000. Nah, nopat untuk mencari operating cash flow kita tambahkan lagi dengan depresiasi. Jadi 113 ya. Makanya free cash flow-nya jadi 113 tahun 1 sampai tahun keempat. Bagaimana dengan ini gimana sih caranya ini? Slideshow. Ketutupan sama ini saya bingung. Oke lah, tapi kamu masih bisa ngelihat ya. Nah, kemudian untuk tahun kelima ya sama ada tambahan tahun kelima, ada perubahan in working capital tadi di recapture. Jadi yang tadi working capital di awal di apa namanya? Di awal di sini di awal itu mana ya di awal ya? Yang tahun pertama. Nah, ini ya. Di sini kan ada working capital nih, ya. Tadinya kan 20 ya, 20. Tadinya sini investasinya 265 sama working capital kita ngeluarin ini 20.000, kemudian di akhir kita recapture. Jadi nambah 20.000. Dikurangi capex 50.000. Capex apa nih? Sebentar. Oh ini salvage value dari mesin baru. Salvage value dari mesin baru kan tadi 50.000 ya? Ya enggak? Iya, Bu. 50.000. Salvage value mesin baru kita tambahkan di sini karena ya mungkin kita akan prediksi dengan mesin sisa itu akan kita jual dengan harga sekian lah ya gitu. Nah, ini data ini kita ngambil data dari awal aja gitu. Kenapa nggak pakai data baru ya? Kita nggak punya basicnya, nggak punya data. Mungkin kita nggak bisa ngira-ngira tahun kelima nanti berapa ininya ya. Makanya kita pakai ini aja. Di recapture aja net working capitalnya, di kembalikan lagi aja si capex di salvage value-nya, estimasi salvage value. Jadi kita lihat ini 183.000 tahun kelima. Udah tinggal present value in dengan discount rate 15.000 ya. Jadi di sini min 285. Ini di present value kan nggak yang 285 yang initial? Tidak, nah, kan langsung jadi pengurang. Tidak, Bu. Kenapa beda? Sebenarnya sama juga di present value kan, cuma tahun ke 0. Pangkat 0. Coba kalau bagi 1,15 pangkat 0 bukan 1. Iya, bagi 1. Jadi sebenarnya semua present value ini cuma di pangkatnya 0. Oke, ini gini set akhirnya NPV-nya berapa? 128. 128 apa tuh? Positif gitu ya. Positif. Jadinya proyeknya bisa diterima nggak? Bisa. Ya. Nah, begitu deh anak-anak ceritanya. Ya. Tapi, nah ini tadi sepintas, entah saya yang salah lihat, apa karena keburu-buru, jam 6:30 belum mandi, belum segala macam. Jadinya saya kontak juga dengan agak sepintas, saya nge-refer ke buku asli. Nah ini angka ini beda sama buku asli gitu loh. Dia slide ini beda sama buku asli. Tapi saya kok ngerasa based on ini lebih cocok gitu. Karena di buku maksudnya buku asli, buku textbooknya ya, di PDF-nya. Itu nggak ada penjelasan di situ, kalau nggak salah 99.000. Atau dapat angka dari mana itu ya? Coba deh, kamu lihat-lihat juga gitu ya. Dapat dari mana? Kalau saya lebih prefer yang ini karena memang sesuai dengan formula gitu. Sana nggak ada. Walaupun di sini juga ada juga salah-salah tadi seperti 580 sama 600, maksudnya 880 sama 580. Nah, gitu ceritanya. Sampai di sini selesai deh. Ya, sampai di sini selesai. Jadi begitu ini. Kamu ada pertanyaan apa nggak sampai sini?
Ini kita harus habis sampai 3 jam kah? Tidak, Bu. Enggak kan ya? Kita potret dulu deh, kita potret dulu ya. Baik, Bu. Saya belum ini laporan. Ini gimana cara ngegedeinnya ya? Ini masih gini. Ini dia. Oh, nggak bisa. Gimana sih? Splitnya matiin dulu, Bu. Oh, gitu. Ini matikan dulu. Stop share. Oke. Komplit kah? Ini chat 3 apa nih? Ada chat 3. Mohon maaf saya telat. Faisal laptopnya masih bermasalah. Mohon izin untuk kamar mandi. Monggo. Ya. Oke. Saya potret ya. Sebentar, ini. Ini apa sih? Absensi mana ya? Absensi. Pictures. Screenshot. Ini 413, 412 ya? 413 ya? 13. Iya, Bu. 13, Bu. Oke, 13. Ini tanggal berapa sekarang ya? 23, Bu.